Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samis Nuri dengan NIM 0402-1282-42965 dari kelas reguler B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme-mekanisme homeostasis positif negatif berdasarkan suhu tubuh, gula darah, dan tekanan darah yang merupakan tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Dian Wahyuni, Eskep Nars MKes. Pada suhu tubuh yang tinggi dan rendah. Pada saat suhu tubuh tinggi, ini bisa dipicu karena olahraga atau lingkungan yang panas. Kemudian, termostat di hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme pendinginan. Suhu tubuh tinggi, pembuluh darah di kulit akan melebar, kemudian kapiler terisi darah hangat, kemudian panas akan memancar dari permukaan kulit. Nah, setelah keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat, kemudian suhu tubuh akan menurun. Termostat juga akan mematikan mekanisme pendinginan. Yang selanjutnya, mekanisme pada saat suhu rendah atau ini diakibatkan oleh suhu yang dingin. Nah, termostat di hipotalamus ini akan mengaktifkan mekanisme pemanasan. Kemudian, otot rangka akan diaktifkan melalui menggigil misalnya dan kemudian menghasilkan panas. Nah, pada saat dingin, pembuluh darah kulit itu menyempit dan mengalihkan darah dari kulit ke jaringan yang lebih dalam. Dan ini juga mencegah panas di permukaan kulit. Kemudian pada saat setelah otot rangka ini menggigil diaktifkan, menyebabkan menggigil, menghasilkan panas, kemudian suhu tubuh akan meningkat, termostat akan mematikan mekanisme pemanasan. Nah, yang kedua ini merupakan homeostasis gula darah tinggi dan gula darah rendah. Yang pertama, pada saat gula darah rendah, pankreas akan mengeluarkan glukagon, yaitu pada sel alfa. Kemudian glukagon ini akan merangsang pemecahan glikogen di hati. Kemudian setelah pemecahan glikogen di hati, itu akan menyebabkan gula darah itu lepas dan meningkatkan gula darah di tubuh. Pada saat gula darah tinggi, itu pankreas akan menghasilkan insulin, kemudian insulin akan merangsang pembentukan glikogen. Nah, pada saat merangsang pembentukan glikogen itu kemudian di hati sehingga menurunkan gula darah. Sehingga gula darah di dalam tubuh itu menjadi seimbang. Baik, yang selanjutnya adalah homeostasis tekanan darah. Yang pertama, tekanan darah rendah. Nah, rangsangannya ini karena menurunnya tekanan darah. Nah, tekanan darah ini menurun di arteri di bawah kisaran normal, kemudian baroreseptor diskus di sinus karotis dan lengkung aorta ini akan terhambat. Kemudian impuls baroreseptor merangsang pusat percepatan jantung dan merangsang pusat vasomotor. Serabut vasomotor ini akan merangsang pasokan striksi. Kemudian eferen simpatik merangsang peningkatan denyut jantung, curah jantung atau CO. Kemudian CO dan R itu akan mengembalikan tekanan darah ke kisaran homeostasis. Yang kedua itu tekanan darah tinggi. Apabila tekanan darah tinggi itu rangsangannya karena meningkatnya tekanan darah, itu tekanan darah arteri meningkat di atas kisaran normal, kemudian baroreseptor di sinus karotis dan lengkung aorta distimulasi, kemudian menghambat vasomotor, impuls berjalan saraf eferen dari baroreseptor merangsang pusat penghambatan jantung. Nah, impuls simpatis terhadap penurunan jantung. Kecepatan impuls vasomotor menurun, memungkinkan terjadinya vasodilatasi atau diameter pembuluh darah. Kemudian CO dan R mengembalikan tekanan darah ke kisaran homeostasis atau BP.